Timnas Indonesia semakin dekat menuju tangga juara Piala AFF 2020. Berbekal skuad muda, tangan dingin Sinteyong, dan catatan apik sebelum dan selama kompetisi ini berlangsung menerbangkan Garuda ke harapan tertinggi. Pilihan Sinteyong menggunakan para pemain muda mendapat pujian setinggi langit, tak hanya dari dalam negeri, melainkan juga kalangan di luar sana. Kebijakan pria berakronim STY ini dianggap menjadi langkah investasi luar biasa bagi masa depan Timnas Indonesia. Kini Evan Dimas DKK telah melangkahkan kaki di semifinal. Keberhasilan ini menyusul raihan impresif sepanjang babak penyisihan atau fase grup, di mana Merah Putih berkibar di puncak klasemen grup B dengan 10 poin. Laga kontra Singapura pada semifinal Piala AFF 2020 jadi ujian Timnas Indonesia berikutnya sebelum melangkahkan kaki di partai final. Berikut, faktor-faktor yang membuat kans Indonesia begitu besar menjuarai Piala AFF. Persiapan Timnas Indonesia menuju ajang Piala AFF 2020 terbilang cukup matang. Sejumlah laga baik persahabatan maupun event internasional dilakoni, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2022. Meskipun Timnas Indonesia tercecer selama ajang tersebut, tapi itu merupakan batu loncatan pertama Sinteyong. Perlahan namun pasti, fondasi tim mulai terlihat pada berbagai laga berikutnya. Pemusatan latihan yang intens digeber, juga membuat Timnas Indonesia makin padu dan matang. Seleksi pemain pun dilakukan secara berkala dan penuh pertimbangan. Tengok saja, bagaimana pemain-pemain sekaliber Stefano Lillipali, Ilija Spasojevic, hingga Mark Klok, tak dilirik oleh Sinteyong pada Piala AFF 2020. Alih-alih, pelatih asal Korea Selatan itu lebih terkesan dengan darah muda. Sebut saja Rahmat Irianto hingga Pratama Arhan. Tiap pertandingan selama fase grup, Timnas Indonesia menggunakan pakem berbeda, mulai dari 4-1-4-1, 4-4-1-1, hingga 4-4-2. Bahkan Sinteyong tanpa ragu memainkan pola 5 back jika memang dirasa kekuatan lawan lebih baik. Jadi bisa dikatakan, para pemain sanggup melakukan apapun keinginan Sinteyong. Ini jadi nilai plus buat Elkan Bagot dan rekan-rekannya. Agaknya, Sinteyong memang sengaja tidak membawa sosok target man sebagai juru gedor utama. Tengok saja 4 striker yang dibawanya. Mungkin hanya Dedik Setiawan saja yang merupakan striker murni, yang memang bertugas sebagai finisher. Ada 18 gol Timnas Indonesia dalam 10 partai sebelum Piala AFF 2020, 16 diantaranya berasal dari lini kedua. Evan Dimas memimpin dengan 4 gol, disusul Witan Sulaiman dan Ricky Kambuaya yang kompak mendulang 3 gol. Mundur ke sisi pertahanan, Sinteyong memiliki banyak pilihan. Bek tengah cukup melimpah, mulai dari Elkan Bagot, Victor Igbonevo, Alfeandra Dewangga, hingga Rizky Dwi. Jangan lupakan juga Fahrudin Arianto dan Ryuji Utomo yang bisa jadi alternatif. Apalagi Rahmat Irianto mampu berperan sebagai bek tengah. Sektor tengah tak kalah komplit. Sinteyong juga bisa menempatkan Dewangga sebagai jangkar, guna menambah kuat area gelandang, membuat Evan Dimas dan Ricky Kambuaya leluasa mengembangkan permainan. Pada Piala AFF 2020, Sinteyong menggunakan banyak sekali pemain muda, hampir setengah dari 30 pemain bahkan berusia di bawah 23 tahun. Seperti Pratama Arhan, Alfeandra Dewangga, hingga Witan Sulaiman. Ini bisa dibilang perjudian karena nama-nama tenar seperti Mark Klok, Hansa Muyama, sampai Ilija Spasojevic urung diangkut menuju Singapura. Tapi yang jelas, Sinteyong tidak sembarangan dalam pemilihan pemain. Pelatih asal Korea Selatan itu ingin membangun Timnas Indonesia dengan pondasi kuat, yang tidak cuma mengandalkan pengalaman saja, tapi juga mendorong para pemain muda potensial untuk belajar dari pertandingan-pertandingan internasional.
Timnas Indonesia dengan darah mudanya menjelma menjadi predator haus gelar dan dengan ditopang fisik yang lebih prima, hanya ada satu fokus mereka, mengangkat trofi Piala AFF Perdana.